Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dila Wardani Supardi, dengan NIM 21101064. Selanjutnya ada Sri Lestari dengan NIM 21101089. Selanjutnya ada Noval Khairul Lutfi dengan NIM 21101097. Dan selanjutnya ada Novita Wahyuliana dengan NIM 21101102. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Pertama, pengertian pernikahan. Menurut bahasa, artinya berkumpul, bergabung, atau bersatu. Menurut istilah, adalah akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk menjadi suami istri dan tidak ada paksaan di dalamnya untuk membina kekeluargaan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya ada ketentuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan bagi pria yang sudah berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun. Yang kedua, ada tujuan dan hikmah nikah. Yang pertama, pernikahan dapat membuat ketenangan lahir batin. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, merupakan jalan yang terbaik untuk meneruskan keturunan ikatan kekeluargaan. Yang keempat, merupakan jalan yang terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat, dan tanpa risiko terkena penyakit. Yang kelima, pernikahan dapat menjadi motivasi sebagai lahan beribadah. Yang keenam, dapat meneguhkan akhlak terpuji karena dapat menjaga harkat dan martabat sebagai hamba Allah yang baik. Yang ketiga, syarat nikah. Yang pertama, kedua calon mempelai terhindar dari larangan-larangan nikah atau bukan mahram, bukan lagi proses perceraian. Yang keempat, rukun nikah. 1. Adanya kedua calon mempelai. 2. Adanya wali nikah dari calon mempelai wanita. 3. Adanya ijab kabul. 4. Adanya dua orang saksi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Lestari. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Syarat mempelai laki-laki. 1. Beragama Islam. 2. Dewasa. 3. Tanpa paksaan atas kemauan sendiri. 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh. 5. Bukan mahram si wanita. Syarat mempelai perempuan. 1. Beragama Islam. 2. Dewasa. 3. Tanpa dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh. 5. Bukan mahram si laki-laki. Syarat wali nikah. 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki. 3. Balik. 4. Orang yang dikehendaki atau bukan orang yang dibenci. 5. Mahram si wanita. 6. Berakal. 7. Merdeka. 8. Adil. Orang yang berhak menjadi wali nikah. 1. Bapak kandung. 2. Kakek. 3. Saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara laki-laki sebapak. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 7. Saudara laki-laki sebapak yang sekandung atau paman. 8. Saudara laki-laki bapak yang sebapak dengan bapak. 9. Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. 10. Anak laki-laki paman sebapak dengan bapak. Jika semua wali nasab tersebut tidak ada, maka bisa menggunakan wali hakim.
Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Naufal. Syarat saksi nikah. 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Laki-laki. 6. Berjumlah 2 orang. 7. Adil. Mahram. Orang yang tidak boleh atau haram dinikahkan. Mahram terdiri dari 1. Mahram muabat. Selamanya tidak boleh dinikahkan, yaitu nasab atau dari keturunan sedarah. Nasab terdiri dari anak, ibu bapak, nenek atau kakek, menantu. 2. Mahram ghairu muabat, yaitu boleh dinikahkan dalam kondisi tertentu. Kakak adik ipar, saudara sepersusuan, kakak dan adiknya, wanita yang ditalak 3 kali, kecuali dia sudah pernah nikah dengan laki-laki lain. Anjuran atau dasar menikah terdapat dari Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabila batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul adzim. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan atau suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Hukum nikah. 1. Sunnah, mampu untuk menikah dan mampu menjaga nafsunya dari perbuatan zina atau menunda. 2. Wajib, takut terjerumus dalam perzinahan jika ia tidak segera menikah dan ia mampu untuk melaksanakan menikah.
3. Makruh. Ia ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah untuk istri dan anaknya kelak. 4. Haram. Bagi orang yang ingin menyakiti pasangannya setelah menikah. 5. Jaiz. Mubah boleh atau asal hukum nikah. Iddah. Iddah dalam masa menunggu bagi istri yang dicerai suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, dan boleh menikah lagi kalau masa iddahnya sudah habis. Masa iddah sebagai berikut. 1. Istri yang ditinggal mati suami, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 2. Istri yang belum dicampuri atau berhubungan, tidak ada masa iddahnya. 3. Istri yang masih haid, masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali kuruk. 4. Istri yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. 5. Istri yang sudah menopause atau berhenti haid, masa iddahnya 3 bulan. Talak atau cerai, macam-macam talak. 1. Talak raj'i, yaitu talak pertama atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Talak ini suami istri bisa atau boleh rujuk kembali selama masih dalam iddah. Talak dalam sindiran, atau pulanglah kamu ke orang tuamu, untuk sementara waktu kita berpisah dulu sampai kita menginginkan kembali. 2. Talak bain, yaitu talak suami kepada istrinya yang mengharuskan mereka untuk melakukan akad nikah lagi jika ingin rujuk. Yang dari kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.